Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk utusan Allah, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah, masih berbincang tentang keutamaan lapar, keutamaan hidup sederhana, ya, tidak bermewah-mewahan, lebih utama daripada kita hidup bermewah-mewahan, memiliki banyak harta, menampakkan kekayaan. Maka lebih utama kita hidup sederhana dengan harta yang Allah berikan kepada kita. Walaupun engkau mau memiliki sesuatu yang lebih, selama tidak mubadzir, selama tidak besar pasak daripada tiang, selama niatnya bukan untuk pamer dan berbangga-banggaan, sejatinya menikmati dunia dari sisi itu diperbolehkan. Tapi kalau antum hidup sederhana, ya agak sedikit kasar hidupnya, mungkin itu lebih utama bagi kita. Ahibati fillah, kita telah membaca penjelasan para sahabat Nabi tentang hidupnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sih seharusnya mukmin memandang kepada kehidupan dunia ini? Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia melainkan kesenangan yang menipu, karena dia nggak nyata sebenarnya. Segala kesenangannya berbalut dengan kesedihan. Segala kenyamanannya berbalut dengan efek samping. Selalu ada efek sampingnya. Awas, bisa seperti ini, bisa seperti itu. Itulah kehidupan dunia. Tapi kehidupan yang sebenarnya bagi kita adalah kehidupan akhirat. Barakallahu fiik. Kita sampai ke hadis nomor 503. Nah, silahkan dibaca. Bismillah, hadis nomor 503. Wa an Muhammad bin Sirin an Hurairah radhiyallahu anhu qala laqad ra'aituni wa inni la ahirru bi fima baina min bar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa hujrati Aisyah radhiyallahu anha magsiyan alayya fayahzi'ul ja'i fayad'u rijlahu ala unuqi wa yara anni majnunun wa ma bi min jununin ma bi illal ju rahul Bukhari. Dari Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia menuturkan, aku pernah terjatuh di atas mimbar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dengan jalan yang menuju ke kamar Aisyah radhiyallahu anha. Afwan. Aku pernah terjatuh di antara. Sampai. Bukan di atas. Aku pernah terjatuh di antara mimbar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dengan jalan yang menuju ke kamar Aisyah radhiyallahu anha sampai pingsan tidak sadarkan diri. Kemudian ada seseorang datang kepadaku dan menginjakkan kakinya ke leherku. Lantas dia menduga bahwa aku sudah gila. Padahal aku sama sekali tidak gila, masih waras, berfungsi akal sehatnya. Tidak ada yang membuatku demikian, terkecuali karena rasa lapar. Hadis riwayat Al-Bukhari. Subhanallah. Ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang meriwayatkan 5.000 hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana kehidupan beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang memang beliau sibuk
menuntut ilmu bersama Nabi SAW seperti bayangan yang mengikuti orangnya. Kemana Nabi pergi, kemana Nabi memberikan arahan, Abu Hurairah berusaha untuk hadir di sana. Dia bukan orang yang berada yang kondisinya seperti disebutkan di sini. Beliau pingsan. Di mana pingsannya beliau? Di Raudhah. Disebutkan di sini, baina mimbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila hujrati Aisyah. Antara mimbarnya Nabi ke kamarnya Aisyah. Itu tempat disebut Raudhah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Di antara mimbarku dan rumahku adalah taman dari taman-taman surga. Beliau pingsan di sana. Mungkin ada yang lihat disebutkan tadi. Ada orang yang lihat Abu Hurairah jatuh. Pikirnya orang ini Abu Hurairah majnun. Majnun ini bisa karena dua hal. Karena kerasukan jin, disebut majnun, gila. Karena kerasukan jin. Atau gila yang karena sarafnya. Karena tahu-tahu jatuh, pikirnya mereka lagi gila Abu Hurairah ini. Kemasukan jin mungkin. Diinjak lehernya. Karena terkadang pikirnya dia itu akan marah-marah ya. Biasanya orang kalau kerasukan jin itu 4 orang memegang kaki dan tangannya itu masih tidak bisa menenangkan dia. Diinjaklah lehernya Abu Hurairah. Apa kata Abu Hurairah? Wa ma bi min junun. Gak ada, aku gak gila, aku waras. Ma bi illal ju'. Yang menimpaku itu tidak hanyalah lapar. Ahibbati fillah. Apa perbedaan antara lapar dan kenyang? Orang kenyang itu ya biasanya jadi malas ya. Untuk bergerak itu berat badannya. Tapi orang lapar juga apabila laparnya keterlaluan, akhirnya juga nggak bisa beraktivitas. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan bihasab ibni Adam luqaimat yuqimna biha sulbahu. Cukup nih anak Adam makan sesuatu yang membuat beberapa suap makanan yang membuat punggungnya jadi tegak. Soalnya kalau kelaparan nggak tegak punggungnya. Mungkin bisa pingsan seperti yang disebutkan dari kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Akan tetapi biasanya orang yang lapar, dia dalam artian dia tidak sampai kenyang makannya, pikiran dia akan lebih jernih. Sebagaimana kita tahu disyariatkan berpuasa. Allahumma ballighna Ramadan. Yang kita menuju ke Ramadan, ya kurang dari 50 hari lagi kita masuk ke bulan Ramadan. Semoga Allah menyampaikan kita ke bulan Ramadan. Tapi lapar ini memiliki keutamaan tersendiri. Jalur setan menggoda manusia yang ikut darah itu akan tersempitkan dengan rasa lapar tersebut. Barakallahu fikum. Baik, dilanjutkan. Hadis nomor 504. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat tuwfiyin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadir tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadir'uhu marahunatun inda yahudiyin bisalasina so'an min sya'irin muttafaq alaih.
Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia menuturkan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, sedang baju besi beliau digadaikan kepada orang Yahudi sebagai jaminan untuk 30 gandum. Muttafaq alaih. Barakallahu fikum. Baru saja kita melihat kisahnya Abu Hurairah. Bagaimana dengan Nabi alaihi salatu wassalam? Kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal di rumahnya Aisyah. Pada waktu duha di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Aisyah tahu banget dengan kondisi suaminya. Bagaimana Rasulullah SAW meninggal dunia dalam kondisi baju besi beliau itu digadaikan kepada orang Yahudi untuk 30 sok gandum. Digadaikan bukan untuk beli baju, bukan untuk beli motor, bukan untuk bersenang-senang, tapi digadaikan untuk makan, untuk beli makanan pokok. Ahibati fillah, ada hidup dan ada gaya hidup. Ada kebutuhan dan ada kemauan. Kebutuhan itu terbatas, tapi kemauan nggak ada batasannya. Untuk hidup itu ada batasannya. Orang supaya bertahan hidup, ya ada. Makan nasi sama tempe bisa hidup. Nasi sama ceplok bisa hidup. Nasi sama ikan asin bisa hidup. Tapi kalau mau bicara gaya hidup nggak cukup orang seperti itu. Makanya kenapa ada restoran-restoran mahal itu bukan untuk hidup, tapi untuk gaya hidup kadang-kala seperti itu. Kita lihat Rasulullah SAW. Beliau meninggal dunia dalam kondisi baju besinya digadaikan. Untuk apa? Untuk beli gandum. 30 sa'an. Beliau beli gandum sebanyak 30 sa'. Satu sa' itu kira-kira 2,5 kilo lah. Lebih dikit. Kalau mau dibilang 3 kilo, ya kurang dari 3 kilo. Berarti kira-kira beliau beli gandum itu 90 kilo. Untuk 9 rumah. Untuk 9 istrinya. Jadi satu istri dapat dia kira-kira 3 sok. Kira-kira dapat di 9 kilo. Kenapa Nabi SAW kok beli sama orang Yahudi? Kok nggak beli sama umat Islam? Wallahu a'lam bishawab. Penjelasan beberapa ulama, ya bisa jadi Nabi kalau beli sama Muslim nggak dikasih nantinya, malah dikasih. Sahabat nggak mau terima duitnya Nabi SAW. Sedangkan kita tahu Rasulullah SAW nggak boleh terima sedekah. Beliau tidak makan sedekah. Hadiah beliau makan. Tentunya hadiah sesuatu yang diberikan dari orang-orang yang memang ingin menghadiahkan sesuatu kepada Nabi SAW. Tapi kalau Nabi beli, akhirnya nggak boleh bayar nanti. Maka Nabi milih beli ke Yahudi. Karena beliau jelas bayar sama Yahudi. Ini juga untuk menunjukkan diperbolehkannya Muslim untuk bermuamalah sama non-Muslim. Ini menunjukkan bahwa sampai akhir hayatnya Nabi SAW ada orang Yahudi yang tinggal di Madinah. Supaya kita sadar dan faham tentang bagaimana Islam hidup bersama pemeluk agama selain Islam. Supaya kita nggak kebayang lagi, Muslim kebayang, oh berarti waktu zaman khilafah Nabi SAW tuh nggak ada orang non-Muslim. Ada non-Muslim dibunuh, diusir.
Di masa pemerintahannya Nabi SAW ada orang Yahudi. Di masa pemerintahannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ada orang Majusi tinggal di Madinah yang akhirnya membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Abu Lu'lu' al-Majusi. Maka semoga dengan ini kita bisa sadar bagaimana hidupnya Nabi SAW. Beliau menggadaikan baju besinya untuk kebutuhan, bukan untuk kemauan. Kebanyakan kita melakukan itu, gadai ini yang banyak orang gadai, kadangkala hanya karena kemauan, bukan karena kebutuhan. Berapa banyak orang-orang yang kepingin ini, kepingin ini, kepingin itu, karena nggak punya, akhirnya dia harus menggadaikan barang yang dia miliki. Barakallahu fiik. Nah, silakan dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 505. Wa an Anisin radhiyallahu anhu qala rohanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dir'ahu bi syair wa masyaitu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam bi khairi syair wa ihalatin sanikha wa laqad sami'tuhu yaqul ma asbaha ili Muhammadin so'un wala ams wa innahum latis'atu abiyat rawahu Bukhari. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia bercerita bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah menggadaikan baju besinya dengan gandum, dan aku pernah datang ke tempat Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan membawa roti gandum dan minyak lemak yang tak sedap baunya. Dan sungguh aku pernah mendengar beliau bersabda, keluarga Muhammad tidak pernah memiliki satu sok gandum, tidak di pagi hari dan tidak pula di sore hari. Padahal keluarga Nabi itu terdiri dari 9 rumah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ini ceritanya Anas. Sama. Nabi pernah menggadaikan baju besinya untuk makan. Mungkin ada yang mengatakan lagi, kenapa para sahabat kok tidak membantu Nabi SAW? Ingat, Nabi nggak terima sedekah. Yang kedua, kalau bicara hadiah, mungkin kondisi sahabat yang lainnya sama susahnya. Ada masa-masa yang sulit yang menimpa seluruh sahabat Nabi. Ada masa-masa yang mungkin sahabat Nabi punya kelebihan harta, mereka memberi hadiah kepada Nabi SAW. Cerita pada kesempatan yang lalu, bagaimana tatkala Nabi SAW mengajak Abu Hurairah ke rumahnya, ada susu di rumah Nabi SAW. Nabi tanya, ini dari mana nih susu? Kata istrinya, hadiah. Nah, ketika hadiah, baru Nabi SAW bisa mengkonsumsinya. Ketika sedekah, beliau bagikan kepada para sahabatnya dan keluarga Nabi tidak makan sedekah. Ini ceritanya Anas. Pernah Anas datang menyumpai Nabi SAW, dia bawa makanan. Makanannya dia roti gandum. Sama minyak yang sudah gak enak aromanya. Jadi minyak lemak ya, minyak samin mungkin orang biasa menyebutnya. Itu kadang-kala tengik ya, ya masih bisa dimakan. Tengik baunya. Itu yang ada. Dan itu dimakan sama Nabi SAW. Dan Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan. Kalau beliau mau, beliau makan. Beliau nggak suka, ya beliau tinggal. Tapi mencela, tidak pernah. Alaihi salatu wassalam. Kemudian Anas mengatakan, aku juga pernah dengar Nabi SAW mengatakan, pernah seharian, pagi sampai sore. Kan disebutkan di sini, ma asbaha li ahli Muhammadin sa'un wala amsa. Dari pagi sampai petang nggak ada makanan pun di rumah Nabi, nggak ada satu sok makanan, nggak ada. Padahal
Rumah keluarga Nabi itu 9. Ada 9 rumah. Satu sok itu tadi 2,5 kilo. Itu dibagi 9. Kalau beliau punya itu. Tapi itu pun gak ada. Ahibati fillah. Betapa sabarnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kalau bicara kenikmatan dunia, ya, beliau sudah menyampaikan bahwasanya dunia ini hulwatun khadirah alaihi salatu wassalam. Dunia ini hijau dan manis. Tapi beliau mengabaikan semuanya. Beliau memilih hidup sederhana. Beliau mendidik istri-istrinya untuk bersabar dengan kondisi yang ada. Tatkala beliau punya kelebihan harta, beliau lebih memilih untuk berbagi dengan orang-orang yang lebih membutuhkan. Itu Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana beliau mengajarkan kepada Abu Hurairah. Tatkala beliau ada susu, beliau tidak hanya menikmatin beliau sama Abu Hurairah. Berdua saja. Beliau memanggil ashabus suffah untuk ikut menikmati suguhan itu. Muslim itu hidup bukan hanya untuk perutnya sendiri, tapi untuk perut tetangganya, untuk perut orang-orang yang sedang kesusahan. Sekarang nih, khususnya buat teman-teman, buat kawan-kawan yang mungkin dia tidak terdampak banjir ya. Dia mungkin ya alhamdulillah termasuk yang selamat dari banjir. Yang ada di Jabodetabek, yang ada di Jawa Tengah, mungkin di Jawa Barat juga. Atau di tempat di Jawa Timur juga mungkin. Hendaklah mereka berpikir bagaimana berbagi dengan saudara-saudaranya yang sedang kesusahan. Kalau antum susah, ada yang lebih susah dari antum. Barakallahu fikum. Naam, tafadhalu. Naam. Hadis nomor 506. Ya Ustaz, Ahwan Ustaz. Baru pindah Zoom, jadi yang baca hilang semua. Sebentar Ustaz. Masya Allah. Kenapa rusak Zoom-nya tadi? Iya. Semuanya tadi kadarullah sepertinya videonya, kita nggak bisa lihat videonya Ustaz. Jadi kita pindah ke Zoom yang lain Ustaz. Kadarullah. Siap, Nggak barakallahu apa-apa fiik. Ustaz. Bismillah, Anda coba baca. Hadis nomor 506. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala laqad ra'aitu sab'ina min ahli sufa wa ma minhum rajulun alaihi ridaun imma izarun wa imma kisaun qad rabatu fi a'naqihim minha ma yablughu nisfas saqain wa minha ma yablughu ka'bain fayajma'uhu biyadihi karahiyata an tura auratuhu. Wahul Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita, aku pernah melihat 70 ahlu sufah, tidak ada seorang pun di antara mereka yang mempunyai kain penutup pundak, yang ada hanya berupa sarung maupun kain lainnya yang mereka ikatkan pada leher mereka. Di antara kain tersebut, ada yang hanya bisa menutup sampai pada pertengahan kedua betisnya, dan di antaranya ada yang sampai pada kedua mata kakinya, sehingga dia memeganginya dengan tangan kanan karena khawatir akan terbuka auratnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Barakallahu fikum. Kalau tadi makanan, sekarang pakaian. Karena kebutuhan pokok manusia itu sandang, pangan, papan. Sandang mereka jelas. Sandang ini apa? Baju ya? Iya. Pangan mereka tadi udah disebutin. Sandang mereka, pakaian mereka seperti apa? Ini cerita Abu Hurairah lagi radhiyallahu anhu. Laqad ra'aitu. Ini bukan ceritanya orang. Tapi Abu Hurairah radhiyallahu anhu melihat sendiri 70 dari ahlus suffah. 70 orang. Tidak satu pun di antara mereka yang punya baju, yang punya 2 kain. Bawah sama atas. Namanya anak pakai baju sekarang, anak pakai baju atasan, anak pakai sarung. Subhanallah jamaah. Anak jadi malu. Anak bicara baju atasan. Baju atasan anak ini dalamnya masih ada baju dalamnya. Menunjukkan betapa Allah telah membukakan nikmat buat kita.
Yang ana pakaian yang ana pakai tadi pagi sama sekarang beda. Nanti malam kajian mungkin berbeda lagi. Besok berbeda lagi. Terus mungkin baju yang ana pakai ini ketemu pekan depan lagi. Dari banyaknya baju yang Allah berikan. Tapi dulu sahabat Nabi, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mereka itu cuma punya satu kain. Satu. Kalau kainnya pendek mereka bikin sarung. Atasannya telanjang. Sholat dalam kondisi seperti itu mereka. Cuma pakai sarung. Telanjang dada mereka. Rumah gak punya. Tidurnya di masjid. Sandang, pangan, papan. Papannya itu di masjid mereka tidur. Sandangnya seperti yang kita bicarakan. Imma izarun wa imma kisa. Mereka punya izar, yaitu sarung maupun kain lainnya. Kisa ini lebih panjang dari sarung, tapi tetap satu helai kain. Biasanya kalau kainnya lebih panjang, mereka itu supaya dadanya nggak kelihatan, mereka ikatkan ke lehernya cuma. Mungkin kayak orang pakai celemek. Tahu celemek? Ini celemek ya. Celemek yang buat orang masak tuh. Diikatkan di sana. Yang satunya diikat di lehernya. Dan kondisi kalau yang diikatkan di lehernya itu. Ada yang sampai ke setengah betis. Ada yang sampai ke mata kaki. Ada yang panjang. Tapi tetap nggak bisa disobek jadi dua. Yang satunya buat atasan. Nah, kondisinya mereka kalau duduk, orang kalau duduk itu biasanya ngangkat bajunya zaman. Atau kalau dia bersila, bajunya itu takut tersingkap auratnya. Karena kan cuma kain yang ditaruh di lehernya. Apa yang dilakukan sama mereka? Dipegangin. Kainnya itu kalau duduk tuh dipegangin. Supaya tidak tersingkap. Kalau mereka sedang sholat pun kadang-kadang dipegangin karena takut tersingkap auratnya. Bisa bayangin ya, di Masjid Nabawi ketika sholat, nggak pakai karpet mereka di sana coba. Pakai pasir tuh. Mereka di sana sholatnya, mereka istirahat di sana. Dan atasannya nggak ada kain yang menutupin bagian pundaknya. Sulit hidup mereka. Tapi mereka adalah orang-orang yang dicintai Allah Azza wa Jalla. Karena nanti ada 70 sahabat Nabi, Ashabus Sufa yang mereka para penghafal Quran, yang pada kejadian Bi'r Ma'unah itu mereka dibunuh dalam perjalanan berdakwah menyampaikan agama Allah ini. Radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Jadi kita jadi malu sekali lagi jamaah. Ketika pakaian kita itu Masya Allah ya. Batik, ada hiasannya, kemudian ada kancingnya. Mereka cuma satu pakaiannya, ya sarung mereka itu. Ingat kisah orang Ansor yang mau menikah. Ketika Rasulullah SAW mengatakan kepada dia, iltamis walau khataman min hadid. Engkau cari walaupun itu cincin besi. Cincin besi lah, kau cari. Dia ke rumahnya, mengatakan nggak ada ya Rasulullah. Gimana kalau sarungku ini? Sarungnya mau dijadikan mahar. Kalau mungkin selendangnya masih mungkin. Karena kan pakaian atas. Tapi ini sarungnya mau dijadikan mahar. Kata Nabi SAW, kalau sarung mau dijadikan mahar, engkau pakai apa? Akhirnya dia dinikahkan sama Nabi SAW atas hafalan Quran yang dia miliki. Agar diajarkan kepada istrinya. Ini menunjukkan bahwasanya sulitnya kehidupan mereka. Ya semoga kita kalau ngelihat kayak gini jadi bersyukur gitu loh. Saudara-saudara kita yang terdampak banjir ya. Ini mereka nggak terdampak apa-apa, memang hidupnya sulit. Tapi orang-orang kadang-kala terdampak banjir ya, dia masih alhamdulillah rumahnya masih bisa ditempatin, barang-barangnya masih ada. Cuma ya sulitlah kehidupan mereka dengan banjir ini. Mungkin motornya yang kena banjir, mobilnya yang kena banjir. Tapi secara sandang, pangan, papan, ya mungkin mereka masih punya ya. Hendaklah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Barakallahu fiik. Nah, silakan dilanjutkan.
Hadis nomor 507. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyata radhiyallahu anha qalat kana firasyu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min udmin hasbuhu lifun rawahul Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, adalah kasur alas tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbuat dari kulit yang berisi sabut. Hadis riwayat Al-Bukhari. Barakallahu fikum. Nah, jamaah. Jadi Rasulullah SAW itu pernah tidur di tikar yang kemudian membekas di perut Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian Aisyah cerita, mungkin akhirnya Nabi punya kasur. Kasurnya itu dari kulit. Kulitnya onta atau kulitnya kambing ya. Ya, supaya empuk dikasih leaf. Leaf itu sabut ya. Sabutnya pohon kurma. Biasanya ada tuh. Kayak model kalau kita lihat ada sabutnya buah kelapa. Itu kan ada sabutnya. Tapi ada sabutnya pelepah kurma. Yang mungkin kayak sapu yang hitam itu dari apa? Sapu ijuk ya? Ya sapu ijuk gitu kira-kira. Itu isinya supaya ada empuk-empuknya. Kalau di Indonesia mungkin ada kapuk ya yang bikin empuk. Itu yang ada di dalam kasurnya Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi beliau tidak hidup dengan kemewahan. Kasurnya yang mahal, kasurnya yang ini, itu enggak. Sederhana hidup Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau beliau mau, Allah akan berikan kepada beliau. Beliau tinggal minta sama Allah azza wa jalla. Tapi beliau ingin memberikan pendidikan kepada dirinya, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada umatnya. Bahwa seindah, senyaman apapun hidupmu di dunia, itu akan berakhir. Engkau akan berada di alam kubur, ditinggal oleh keluargamu, meninggalkan segala yang pernah engkau miliki. Engkau hanya akan didampingi dengan amal perbuatan. Barakallahu fiik. Nah, silahkan dilanjutkan. Hadis nomor 508. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala kunna julusan ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idh ja'a rajulun minal ansar fasallama alaihi thumma adbara al-ansari faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya akhal ansar kaifa akhi Sa'd bin Ubaidah faqala salih faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ya'uduhu minkum faqama wa qumna ma'ah wa nahnu bid'ata ashar ma alaina ni'al wala khifaf wala qalanis wala kumus namshi fi tilka sibah hatta ji'na fastaghfara qaumuhu min hawlihi hatta dana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu alladzina ma'ah. Rawahu Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia bercerita, kami pernah duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ada seseorang dari kaum Ansor datang, lalu mengucapkan salam kepada beliau. Lantas orang tersebut berbalik untuk pergi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, wahai saudara Ansor, bagaimana keadaan saudaraku Sa'ad bin Ubadah? Maka dia menjawab, dia baik-baik saja. Beliau bertanya, siapa di antara kalian yang akan menjenguknya?
Lantas beliau bangkit dan kami juga ikut bangkit menyertai beliau. Dan waktu itu kami berjumlah belasan orang yang tidak seorang pun memakai terompa, sepatu, kopiah maupun kemeja. Kami semua berjalan di tanah bergaram itu sehingga kami sampai ke rumah Sa'ad. Ketika kami sampai di sana, mundurlah kaumnya yang mengelilinginya sehingga Rasulullah SAW dan para sahabat yang menyertainya mendekat kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Barakallahu fikum. Kita lihat bagaimana Nabi SAW bersama para sahabatnya. Nabi lagi duduk-duduk ya. Tahu-tahu ada orang Ansor. Datang sekedar mengucapkan salam. Dia datang mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Kemudian beliau pergi. Ketika pergi, dipanggil sama Nabi SAW. Ya akhul Ansar. Wahai saudaranya, orang-orang Ansar. Nabi bertanya, Kaifa akhi? Apa bahasa beliau? Bagaimana saudaraku? Beliau tidak mengatakan kepada orang Ansar, bagaimana saudaramu? Menisbatkan kepada diri Nabi, Kaifa akhi? Padahal Nabi termasuk orang-orang muhajirin. Orang-orang Ansar adalah orang-orang yang asli penduduk Madinah, yang mereka menolong Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum. Tapi Nabi mengatakan, Kaifa akhi? Gimana kabar saudaraku Sa'ad bin Ubadah? Sa'ad bin Ubadah ini Sayyidul Khazraj. Dia itu salah satu sahabat yang sangat mulia sekali. Bahkan beliau pemimpinnya suku Khazraj. Suku yang terbesar di kota Madinah, Sa'ad bin Ubadah. Pemimpinnya. Sa'ad termasuk yang ikut Bai'atul Aqabah di kota Mekah sebelum hijrahnya Nabi SAW. Dan Sa'ad ini terkenal orang yang dermawan sekali. Dulu bapaknya yang namanya Ubadah ibn Dailam bin Harithah, subhanallah, itu dia mengumumkan ke orang-orang, Man ahabba syahm wal lahm, yang ingin makan daging, makan lemak, falyati utum Dailam ibn Harithah, hendaklah dia datang ke gerbangnya atau ke rumahnya Dailam ibn Harithah, datang ke sana. Yang ingin makan enak, fadhal datang ke sana. Anaknya yaitu Sa'ad bin Ubadah ini, subhanallah, biasanya selesai sholat, itu sahabat-sahabat Ansor itu membawa ahlus suffah yang tidur di masjid tadi, dibawa ke rumahnya. Ada yang bawa 1 orang, fadl, ikut semaku 1 orang, ikut semaku 2 orang. Tapi kalau Sa'ad yang pulang, dia mengatakan 80 orang ikut ke tempatnya Sa'ad bin Ubadah. Makan enak. Sa'ad bin Ubadah kaya raya. Ya, tapi orang kan kadang kala dia itu jatuh dalam perdagangannya, dalam usahanya. Saat ini berdoa aja, minta sama Allah. Apa doanya Sa'ad? Sa'ad mengatakan, Allahumma habli majdan wala majdal illa bifi'al wala majda illa bifi'al. Ya Allah, anugerahkan kepada aku kehormatan. Dan kehormatan itu tidak akan ada kecuali dengan usaha, ya, dengan harta. Wala fi'al illa bimal. Dan tidak ada usaha kecuali dengan harta. Tidak ada usaha kecuali ada uang itu. Tidak ada perbuatan berbagi sama orang, membantu orang lain kecuali dengan harta gitu loh. Terus dia mengatakan, Allahumma la yuslihunil qalil. Ya Allah, nggak cukup buat aku yang sedikit itu. Makanya dia minta rezeki yang banyak. Wala asluh alai, dan aku nggak layak untuk punya harta yang sedikit, ya Allah. Biar berdoa seperti itu. Karena Sa'ad memang orang baik, cuma dia benar-benar berbagi sama kerabatnya, sama para sahabat Nabi dan orang-orang yang lain. Ketika itu Sa'ad sakit. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada orang Ansor ini,
Gimana kabarnya Sa'ad bin Ubadah? Saleh. Ya sudah enakan lah. Sudah enakan dia. Tapi dia masih sakit. Lalu Nabi SAW mengajak para sahabatnya, Man ya'ubuduhu minkum. Siapa yang mau membesuk dia di antara kalian? Maka Nabi berdiri, dan berdirilah kami, katanya Abdullah bin Umar bin Khattab, bersamanya. Wa nahnu bid'ata asyara, dan jumlah kita belasan. Bagaimana kondisi belasan orang ini? Nabi bersama mereka. Ma alaina ni'alun. Nggak ada yang pakai sandal. Nabi juga nggak pakai sandal. Kita yang berangkat sama Nabi nggak ada yang pakai sandal. Wala khifaf, khuf, juga alas kaki yang seperti sepatu yang terbuat dari kulit yang tipis itu. Jadi bukan sepatu biasa ini. Sebenarnya khuf itu teman-teman yang di Oman mungkin mereka biasa dengan khuf ini seperti kaos kaki yang terbuat dari kulit. Wala qalanis, nggak ada kopiah. Masya Allah, nggak ada kopiah mereka. Wala qumus, nggak ada kemeja. Seperti ceritanya Abu Hurairah, sarungan doang. Hanya sarungan doang. Atau tadi baju yang diikat ke lehernya. Namshi fi tilka sibah, kita jalan di jalan itu. Sibah ini yaitu tanah yang nggak tumbuh tumbuhan, karena kalau di terjemahannya itu tanah bergaram ya, bukan tanah bergaram, tapi tanah yang mengandung garam, ya samalah bergaram mungkin. Jadi tingkat keasinannya itu tinggi sehingga nggak bisa tumbuh di sana kecuali beberapa tumbuhan aja. Berjalan mereka di sana, jalan kaki tanpa pakai alas. Namshi fitil kasibah hatta ji'na, sampai kami datang menjumpai Nabi SAW. Ketika Nabi datang, orang-orang pada mundur, ngasih kesempatan buat Nabi dengan para sahabatnya yang ingin mendekat ke tempatnya Sa'ad bin Ubadah. Ahibati fillah, berbincang tentang sandal ya. Sebenarnya Rasulullah SAW menganjurkan kita pakai sandal. Nih, beliau alaihissalam bersabda, tunggu ana bacakan hadisnya. Masya Allah. Taib. Beliau alaihissalam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah, istakthiru minan ni'al fa inna ar-rajula la yazalu raqiban man ta'al. Kata Nabi alaihissalam, perbanyaklah kalian sandal. Hendaklah kalian pakai sandal gitu. Karena orang itu kalau pakai sandal itu seperti pakai kendaraan. Seperti naik kendaraan dia. Selama pakai sandal dia itu naik kendaraan. Ini menunjukkan orang kalau pakai sandal itu ya kakinya selamat dari paku ya, dari bebatuan, ya kayak orang naik kendaraan. Jadi sandal itu Nabi menyuruh kita pakai sandal. Akan tetapi Nabi juga menyuruh kita untuk berjalan tanpa sandal sekali-kali. Jadi hendaklah kita itu kadang-kadang nggak pakai sandal, berjalan kaki. Antum jalan, mamanya berangkat ke minimarket atau ke masjid lah, sekali-kali nggak usah pakai sandal. Benar, iya. Tadi Nabi menganjurkan pakai sandal, tapi di hadis Abu Dawud dan Imam Ahmad dari Abdullah bin Buraidah. Kalau tadi hadisnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, ini Abdullah bin Buraidah radhiyallahu anhu mengatakan ada seorang sahabat Nabi yang datang dari kota Madinah menuju ke Mesir. Berangkat menjumpai Fadalah bin Ubaid. Ini sahabat Nabi juga. Faqadima alaih. Lalu ketika sampai ke Mesir dan menjumpai Fadalah bin Ubaid, dia mengatakan, amma inni lam atika zairan. Aku datang bukan dalam rangka ziarah. Aku datang bukan dalam rangka ya hanya ingin berkunjung ke tempatmu, bukan.
walakinni sami'tu ana wa anta hadithan min Rasulullah SAW. Akan tetapi aku bersama mendengar sebuah hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Rajautu an yakuna indaka minhu ilm. Aku berharap engkau masih ingat dengan hadis itu. Engkau punya ilmunya. Mungkin sahabat ini tadi ada sesuatu yang mungkin dia lupa. Dulu dia dengar hadis ini bersama Fadalah. Qala wa mahu. Hadis apa kata dia? Dia sampaikan hadisnya. Sudah setelah menyampaikan hadis itu, tanyalah Fadalah ini. Famali araka sya'isan wa anta amirul ard. Kenapa aku ngelihat engkau kok rambutnya itu kusut ya? Padahal engkau itu amir. Kau tuh gubernur. Engkau itu orang yang ya bisa disebut pejabat lah. Kenapa orang kalau pejabat kan pakaiannya harus klimis ya. Mungkin rambutnya harus pakai minyak. Kemudian sepatunya harus mengkilap. Kemudian kendaraannya juga mewah. Ada kan standar pejabat tuh kayak apa. Maka ini buat para pejabat juga. Buat yang kaya. Coba dengar nih hadis Nabi SAW. Ketika ditanya sahabat ini. Kenapa engkau kok kusut rambutmu? Padahal engkau itu gubernur. Qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yanhana an katsirin minal irfa. Nabi itu alaihi salatu wasallam melarang kita untuk banyak hidup mewah. Dilarang kita untuk banyak gitu loh. Selalu hidup dengan kemewahan. Beliau melarang kita. Tayyib. Famali la ara alaika hidha. Kenapa aku melihat engkau nggak pakai sandal, nggak pakai sepatu, nggak pakai alas kaki? Ini sahabat. Bukan karena nggak punya loh. Dia ini amir, gubernur dia. Maka ditanya, Fadalah tanya, wajar pertanyaan dia. Engkau kan orang yang punya sebenarnya. Rambutmu seperti itu, kakimu nggak pakai alas kaki. Apa kata sahabat ini? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muruna an nahtafiya ahyanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk kadang-kadang itu tidak pakai alas kaki. Disuruh. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Maka di sini banyak tidak sedikit dari para ulama yang mensunnahkan, menganjurkan agar kita kadang-kadang itu nggak pakai sandal. Bukan di rumah ya, kalau di rumah nggak pakai sandal. Alhamdulillah Ustaz, anak kalau di rumah nggak pernah pakai sandal. Berarti anak sudah ngamalin sunnah. Bukan, keluar rumah. Tadi cerita Abdullah bin Umar, bagaimana Nabi SAW dari masjid berangkat ke rumahnya. Sa'ad bin Ubadah nggak pakai sandal. Bisa jadi karena memang nggak punya sandal. Ya bisa jadi karena memang tadi dianjurkan untuk sesekali, kadang-kadang nggak pakai sandal. Para ulama menyebutkan di antara hikmahnya kalau bicara menguatkan kaki kita. Sehat. Kemudian juga untuk mematahkan kecongkakan, keangkuhan yang ada di diri kita. Karena terkadang sandal itu bisa memasukkan orang ke neraka. Pakai sandal. Iya. Kalau sombong. Mau pamer, berbangga sama orang lain. Ana pernah waktu di Madinah jemaah, yang sampai hari ini ana ngerasakan sakitnya. Ana itu pernah beli sandal. Itu buat ana sandal paling mahal yang ana beli pada waktu itu. Ana punya rezeki, ana beli sandal, ana lupa mereknya itu. Homipet atau apa ya, 250.000 ana beli pada waktu itu. Buat ana ya Allah mahal banget ana beli itu. Jadi anak pakai itu senang banget. Subhanallah. Kecekluk. Apa kecekluk ini? Tergelincir ya, terkilir. Jadi anak pakai karena dia itu agak tinggi, terkilir kaki anak. Anak sadar ya Allah ya.
Itu kadangkala sandal ini ternyata bisa membuat kita jadi sombong. Itu diingatkan anak. Subhanallah, akhirnya sandal itu anak bawa ke Masjid Nabawi. Sholat di Masjid Nabawi, walhamdulillah sandal itu nggak pernah pulang ke kamar anak lagi. Hilang sandal. Jadi kadangkala kita itu nggak pakai sandal terpaksa. Jadi pulang nggak pakai sandal karena nggak ada sandalnya gitu. Ini disunnahkan, dianjurkan sesekali jalan kaki tanpa sandal. Memang bahasanya apa ya? Nyeker ya. Orang kalau datang nggak pakai sandal tuh nyeker, kelihatannya ya Allah ini orang dianggap rendah. Maka antum perlu sesekali merendahkan diri. Bahkan ada tempat-tempat itu yang boleh masuk hanya yang pakai sepatu. Yang pakai sandal nggak boleh masuk. Apalagi yang nyeker. Ana pernah di hotel di Jakarta, tinggal hotel-hotel ini ya hotel bintang lah jemaah. Waktu itu Ana turun dari kamar itu pakai sandalnya hotel, sandal kamar itu. Sampai ke restoran nggak boleh. Nggak boleh kata dia. Ada larangannya. Jadi nggak boleh makan tuh pakai sandal kamar. Ana ngomong, ya udahlah, Ana udah nggak usah pakai sandal aja. Daripada Ana balik ke kamar. Kata dia, nggak boleh juga. Lu kan nggak ada larangannya kata Ana. Yang nggak boleh kan pakai sandal. Kata dia sama juga nggak boleh bapak. Kata dia, subhanallah. Jadi mereka ingin tampak mewah semuanya. Itu yang diinginkan oleh mereka. Dan Nabi mengajarkan kepada kita untuk hidup sederhana. Sesekali nggak pakai sandal. Subhanallah ya. Tapi bukan sesekali nggak pakai atasan ya, May. Jangan bawa bapak kemudian datang kemana, masuk kemana? Ke minimarket beli nggak pakai baju dikirain orang gila nanti kalau di sini ya. Maka adalah kita melihat kondisi. Tapi kalau bicara sesekali nggak pakai sandal, itu dianjurkan sebagai bentuk tawadhu kita. Ya sekedar untuk mendidik jiwa kita yang berontak ingin menunjukkan kemewahan. Sekali-kali kita tunjukkan kesederhanaan buat mereka. Apa sih yang mau dibanggakan sama kita? Sedangkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita semua milik Allah dan kepadanya kita kelak akan kembali. Barakallahu fikum. Nah, silakan dilanjutkan. Hadis 509 ya Ustaz ya. Nah. Bismillah. وعن إمران بن حسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال إمران فما أدري قال النبي صلى الله عليه وسلم مرتين أو ثلاثا ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن متفق عليه. Dari Imran bin Al-Husain radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang hidup pada masaku ini, lalu orang-orang yang hidup sesudah mereka, kemudian orang-orang yang hidup sesudah mereka. Imran berkata, aku tidak tahu persis apakah beliau mengatakan kalimat itu 2 kali atau 3 kali. Kemudian datanglah suatu kaum yang memberikan kesaksian padahal mereka tidak diminta untuk memberikan kesaksian. Mereka berkhianat dan tidak dapat dipercaya. Mereka bernazar tetapi tidak menepatinya dan akan tampak pada mereka kegemukan. Muttafaq alaih. Barakallahu fikum. Masya Allah. Penyebutan hadis ini setelah hadis Abdullah bin Umar tentang bagaimana para sahabat Nabi berjalan tanpa alas kaki, tanpa pakai topi, tanpa pakai kemeja. Lalu Imam Nawawi menyebutkan hadis khairukum qarni. Sebaik-baiknya kalian adalah
yang hidup pada masaku ini. Qarn ini sebenarnya abadku. Bisa jadi abad itu ditentukan dengan tahun ya. Jadi 100 tahun itu satu abad. Bisa jadi maksudnya adalah generasi yang hidup pada masanya Nabi SAW. Kemudian generasi yang selanjutnya. Kemudian generasi yang selanjutnya. Kira-kira sahabat yang terakhir meninggal itu pada tahun 120. Itu sahabat yang terakhir. Namun generasi itu nggak semuanya jumpa nama sahabat ini. Kalau yang berjumpa dengan sahabat itu disebut tabi'in. Yang berjumpa dengan Nabi SAW disebut sahabat. Akhir sahabat kira-kira meninggal tahun 120 atau sebelum itu. Sedangkan kemudian disebut tabi'in. Yang selanjutnya tabi'ut tabi'in, pengikutnya para tabi'in, itu ada yang membatasi, sebenarnya mengatakan sampai tahun 220. Itu generasi tabi'ut tabi'in, yaitu orang-orang yang berjumpa dengan tabi'in. Disebut tabi'ut tabi'in. Baik, di sini Rasulullah SAW menyebutkan tentang generasi yang setelah generasi yang terbaik. Setelah 3 generasi itu, generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi tabi'ut tabi'in. Setelah generasi yang ketiga itu akan muncul generasi yang mereka memberikan kesaksian padahal mereka nggak diminta. Mereka memberikan kesaksian padahal nggak diminta. Kadangkala orang sekarang menjadi saksi itu karena fulus. Siap menjadi saksi palsu. Datang orang-orang. Saksi yang memberatkan. Padahal dia dapat duit. Atau saksi yang meringankan. Padahal dia nggak diminta. Dan dia sebenarnya nggak tahu apa-apa untuk hadir memberikan kesaksian. Tapi gara-gara urusan fulus. Dia mau. Generasi yang gila dunia. Berkhianat nggak bisa dikasih amanah. Ini kondisi orang-orang yang memiliki jabatan, ingat. Yang dapat amanah. Amanah itu bisa jadi jabatan yang diberikan kepada mereka, bisa jadi uang yang dititipkan kepada mereka, bisa jadi amanah itu rahasia yang disampaikan kepada mereka. Tapi generasi yang selanjutnya ini nggak bisa jaga amanah. Kemudian mereka bernazar, ngomongnya, sumpah ini itu, tapi nggak ditepatin. Bersama itu muncul fenomena baru, yaitu asiman, obesitas, kegemukan. Muncul itu jemaah. Ini menunjukkan mereka, ya sudah, kerjanya makan, kulineran, jarang bergerak, muncul kegemukan. Anda melihat mahasiswa atau anak pesantren ya. Sampai mungkin pernah Anda sebutkan, kakak Anda itu pernah ngomong sama Anda, Syafiq, kok mahasiswa STD itu nggak ada yang gemuk ya? Kok ramping-ramping semua? Ya iyalah, gimana makanan di dapur kampus. Makan mereka tiap hari sate katanya. Sayur tempe, sayur terong, sayur telur, sayur-sayur kayak gitu. Sehingga mereka ya makan apa adanya. Tidak berlebih-lebihan dari makan. Sehingga Islam itu sebenarnya memerangi obesitas. Bagaimana? Dengan merubah gaya hidup, hidup sehat. Bukan hidup mewah. Sedangkan generasi ini, mereka hidup ya kadangkala hanya untuk memenuhi perutnya. Sehingga kulineran sana, kulineran sini, geraknya sedikit, makannya banyak, khianat, tidak memenuhi nazar. Mereka sudah menjadi budak-budak dunia. Maka semoga Allah menyelamatkan kita dari sifat-sifat yang disebutkan oleh Nabi di generasi yang kita hidup di masa itu. Semakin jauh dari generasi Nabi, seakan-akan semakin banyak nih pengkhianat-pengkhianat terhadap harta yang dititipkan, jabatan yang diamanahkan, semakin banyak. Dan obesitas semakin banyak lagi jemaah. Ketika orang
ya sudah semakin jauh dari zaman Nabi SAW. Jarang puasa sunnah, mungkin hampir nggak pernah puasa sunnah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Mungkin kita lanjutkan insyaallah hadis 510 di perjumpaan yang akan datang. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Ana persilahkan. Barakallahu fiik. Barakallahu Ustaz. Jazakallahu khair. Ini ada sebelum memulai sesi tanya jawab, Ahwan Ustadz, ada suatu permintaan dari jamaah ex Oman, yakni Ibu Evi, Bapak Irham, untuk minta mohon didoakan Ustadz untuk kesembuhan kedua orang tua Ibu Evi yang saat ini masih terpasang oksigen dan masih dalam perawatan di rumah sakit. Dan juga mungkin kita mendoakan untuk seluruh kaum muslimin muslimah yang juga masih berjuang melawan pandemik ini Ustadz. Baik. Mohon doanya Ustadz. Barakallahu fiik. Naam jamaah. Subhanallah ya, pandemi ini belum berakhir. Saudara-saudara kita yang sakit semakin banyak, walaupun mungkin juga banyak yang sembuh. Tugas kita adalah menjaga diri kita dengan 3M atau 5M dan terus mendekatkan diri kepada Allah dengan menjauhi perbuatan dosa, dengan memperbanyak berdoa, memohon kepada Allah Azza wa Jal. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakal syukru kulluhu wa ilaika yurja'ul amru kulluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi waliday ukhtina ya rabbal alamin. Allahumma innaka amartana bid-du'a wa wa'adtana bil-ijabah. Allahumma hadha ad-du'a wa minka al-ijabah. Allahumma shfihima shifaan ajilan ghaira ajil. Allahumma shfihima shifaan la yughadiru saqiman. Allahumma anta syafi la shifaa illa shifauka. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin wa afina wal muslimin warfa' 'anna al-bala wal waba' والزلازل والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن بلاد المسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيك. نعم. Pertanyaan pertama dari Muskat, tafadholi untuk Evi Dovira Dobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Iya, izin bertanya, ini ada titip pertanyaan, Ustaz. Saya seorang kakak yang mempunyai adik sama-sama udah belajar sunnah dan juga ikutan kajian online sunnah, Ustaz. Masalahnya di sini, Ustadz, adik saya ini mempunyai 2 anak perempuan yang sudah remaja dan suka dan bermusik sampai punya grup musik. Adik saya ini senang mendapatkan pujian dari teman-temannya tentang anaknya ini. Padahal hukumnya haram tentang musik ini. Saya sudah sering menasehati dan suka berbagi hadiah adik dan ponakan saya agar meninggalkan musik. Padahal ponakan saya ini bagus sekali kalau membaca Al-Quran. Mohon nasihatnya Ustadz agar saya bisa memberikan nasihat lagi agar adik dan ponakan saya ini segera meninggalkan musik. Jazakallah khair Ustadz. Barakallahu fikum. Naam jemaah. Huffatil jannah bil makari. Surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang dibenci oleh jiwa. Wa huffatin nar bisyahawat. Sedangkan neraka itu dipagari dengan segala yang disukai sama jiwa kita. Kita suka tuh sama musik. Kita bisa menghayal ya. Kita bisa fly mungkin ya. Orang merasakan bisa melupakan segala beban dia, hidup tenggelam dalam musik dia. Cuma kembali kita, apakah diperbolehkan hal itu? Sedangkan imam-imam yang 4 ya, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, mereka termasuk yang sangat keras dalam urusan musik ini.
Bahkan bagaimana mereka menganjurkan alat-alat musik itu untuk dihancurkan karena melalaikan. Terus sekarang bagaimana kita memberikan nasihat? Di sana tugas kita itu hanya menyampaikan kepada mereka. Ingatkan mereka dengan akhirat. Ajak mereka untuk ya paling tidak berpikir. Apa sih yang didapatkan dari musik ini? Apakah engkau semakin bertakwa kepada Allah? Atau yang ada, ya, engkau semakin jauh dari agama ini. Ajak mereka untuk ziarah kubur, untuk mengingat kematian. Mengingat akhir kehidupan ini. Apakah dia mau meninggal dunia dalam kondisi sedang bermain alat musik? Atau yang dia inginkan, dia meninggal dunia dalam kondisi sedang berzikir, mengingat Allah, atau sedang membaca Al-Quranul Karim. Maka yang perlu dilakukan bagaimana menanamkan keimanan kepada tadi saudara dan kepada keponakannya, ya. Kemudian jangan pernah putus asa untuk mendoakan. Karena kalau bicara yang bisa kita lakukan hanya sebatas itu buat mereka. Dan jangan meremehkan doa. Karena bisa jadi lewat doa itulah Allah memberikan hidayah kepada dia. Kemudian kasih mereka juga doa. Kadangkala orang seperti itu mengatakan, kan ada khilaf di antara para ulama. Oke lah, kalau engkau merasa mungkin memilih pendapat yang mengatakan halal, sampaikan kepada dia. Coba, mereka pun yang mengatakan halal, apa batasannya mereka? Ini yang pertama. Yang kedua, engkau pelajarin kembali. Engkau kaji kembali. Jangan sampai memilih pendapat karena nafsumu ada di situ. Yang ketiga, ajari doa yang dibaca Nabi SAW. Nabi itu doa di tengah malam. Ketika beliau mau sholat malam, beliau mengatakan, Allahumma Rabba Jibrail, wa Mikail, wa Israfil, Fatir as-samawati wal ard, alim al-ghaib wa syahada, anta tahkumu baina ibadika fima kanu yakhtalifun, ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi bi'idhni, innaka tahdi man tasha ila sirati mustaqim. Yang intinya beliau meminta kepada Allah, ya Allah tunjukkan kepada aku kebenaran dari apa yang diperselisihkan. Minta dikasih petunjuk. Agar diberi petunjuk kepada yang benar dari apa yang diperselisihkan. Kalau Nabi aja berdoa seperti itu, bagaimana kita seharusnya berdoa memohon kepada Allah untuk urusan-urusan yang mungkin kita bingung untuk menetapkan hukumnya. Memang di antara salah satu cara untuk meninggalkan hal-hal yang syubhat itu, kalau nafsu kita ada di sana, tinggalkan. Kalau nafsu kita berat untuk meninggalkannya, tinggalkan. Karena apa? Tapi kalau nafsu kita berat untuk mengamalkannya, amalkan. Kenapa? Karena jalan menuju surga itu berat memang. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik Ustaz. Tafadhali mungkin Sentul ada pertanyaan untuk Mak Ainit. Tafadhali Sentul. Sentul. Bu Iin. Ibu Iin katanya. Ibu Iin dari Sentul, tafadholi. Mungkin Ana dahulukan untuk Ibu Evi dulu ya Ustaz ya. Naam, tafadhali. Ibu Evi Bapak Irham, tafadholi. Yang ingin bertanya, Ibu Evi. Pak Zubair mungkin perlu mungkin unmute themselves mungkin ya. Anak co-host nggak bisa. Ibu Evi, sudah bisa belum Ibu Evi? Sudah, alhamdulillah. Iya, tafadhali. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhali, barakallahu fiik. Ustadz yang semoga dalam rahmat Allah Ta'ala, jazakallahu khair tadi atas doanya. Izin bertanya, ada doa ketika melihat musibah orang lain. Alhamdulillahillazi afani dan seterusnya.
Kalau kalimat itu diucapkan, maka ia akan diselamatkan dari musibah tersebut dan musibah apapun semasa hidupnya. Qadarullah yang mengalaminya adalah kedua orang tua saya. Arti dalam doa itu dalam bahasa Indonesianya rasa bagaimana gitu, maksudnya sungkan dan tidak tega diucapkan, apalagi pada saat yang kena orang yang kita cintai. Sedangkan kalau berdoa kita harus yakin pada Allah. Mohon nasihat dari Ustadz mengenai hal ini, apakah bisa mengikis ketauhidan anak. Demikian, jazakallah khair. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, ahibati fillah. Tatkala kita melihat orang yang terkena bala, di sini ada satu derajat syukur yang harus kita lakukan. Jadi, kalau tadi dikatakan baca doa ketika melihat orang lain terkena bala, man ra'a mubtala, orang yang kena bala itu, hendaklah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan. Jadi bukan kita menertawakan orang itu, bukan kita merendahkan orang tersebut, tapi kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan. Walaupun tadi orang tua kita sendiri yang kena bala, kita kan nggak kena bala. Allah menyelamatkan kita. Apa tugas kita ketika itu? Bersyukur kepada Allah, memuji Allah. Di satu sisi kita bersabar menghadapi bala yang menimpa orang tua kita, karena bala buat orang tua itu bala buat anaknya sebenarnya, karena anaknya ikut merasakan bala tersebut, sehingga dia juga sedang terkena bala. Kalau dilihat dari sisi yang kena bala orang tua, anak melihat ya dia orang lain bukan dirinya, maka dia bersyukur kepada Allah karena Allah memberikan kepadanya nikmat. Allah tidak memberikan kepadanya bala seperti yang menimpa fulan. Tapi kalau orang lain yang melihat kita bersama bapak kita, dia akan melihat, ya Allah, alhamdulillah ya orang tua anak, alhamdulillah nggak kayak gitu, yang nggak terkena penyakit itu, bersyukur kepada Allah. Jadi intinya dari doa yang dibaca itu adalah bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kita diselamatkan dari bala tersebut. Wa faddalani ala katsirin minal khalqi tafdila. Dan Allah memuliakan kita di atas banyak makhluk Allah Azza wa Jalla. Di atas banyak. Bukan cuma ini yang terjadi, tapi di antara makhluk yang banyak Allah memberikan kemuliaan kepada kita. Jadi ketika membaca doa itu sejatinya kita bersyukur kepada Allah. Bukan mensyukurin musibah yang menimpa saudara kita, bukan. Kan ada orang yang mengatakan syukur ya apa? Syukur lu. Syukurin lu ayah. Kadang-kadang syukurin kena kayak gitu. Bukan itu. Kita sedang bersyukur kepada Allah. Jadi yang perlu kita lakukan memang ya kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena terlalu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tapi di sisi lain kita bersabar. Karena musibah buat orang tua kita sejatinya musibah buat anaknya. Ya kalau orang tua sakit, yang repot itu bukan hanya orang tua. Anaknya juga kerepotan. Anaknya juga kepikiran sama dia. Ini anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Barakallahu fiik, Ustaz. Tafadhali mungkin bisa dicoba Ibu Iin dari Sentul. Naam, syukron Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, barakallahu fiik. Nah. Ustaz, Ana mau menanyakan, ingin menghubungkan judul dari Menahan Rasa Lapar ini dengan hadis yang kurang lebih mengatakan bahwa mintalah hanya kepada Allah, walaupun itu hanya sekedar tali sandalmu atau garam dalam masakanmu. Nah, dihubungkan dengan hadis tersebut, sampai sejauh mana kita diizinkan menahan rasa lapar dengan tidak meminta-minta kepada manusia. Entah itu meminta tolong atau berhutang, Ustadz. Demikian saja, Ustadz. Syukron, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Naam jamaah. Jadi kalau bicara sampai batasan mana sih kita ini boleh nahan lapar? Ya, jangan sampai kemudian kita minta-minta. Jadi kalau kita mau minta itu, minta sama Allah Azza wa Jalla. Sampai dalam urusan sandal tali, sandal kita yang harus diperbaiki. Kalau tadi dikatakan
Ya urusan garam pun kita minta sama Allah. Ini menunjukkan agar manusia itu benar-benar bergantung sama Allah Azza wa Jalla. Tidak menggantungkan kepada apa yang dia miliki. Tidak menyandarkan kepada apa yang ada pada fisik dia. Dia punya kekuatan, punya kecerdasan ini itu. Tapi dia menyerahkan kepada Allah. Sehingga mohon kepada Allah segala sesuatu. Segala urusan sandal rusak kita minta sama Allah Azza wa Jalla. Terus kalau dikatakan sampai batasan mana kita menahan lapar. Ya, orang tuh beda-beda. Jangan sampai kita menahan lapar yang menyebabkan kita sakit. Membahayakan diri kita. Oleh karena itu dalam ibadah puasa yang sakit jangan puasa. Yang sakit. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kalian sakit atau dalam perjalanan hendak dia menggantikan pada hari-hari yang lainnya nantinya. Artinya Allah tidak ingin membebani hambanya terhadap apa yang dia tidak mampu. Maka tatkala tadi orang berpuasa juga, Nabi melarang puasa nyambung. Maka kenapa dianjurkan mengakhirkan sahur, menyegerakan berbuka? Supaya nggak terlalu lama kau harus menahan lapar tersebut. Dianjurkan hal itu. Kalaupun ada sahabat yang ingin menyambung puasanya, dia merasa masih kuat untuk tidak makan ketika matahari terbenam, maka boleh. Dan itu pun Nabi nggak suka sebenarnya. Dia menahan laparnya sampai waktu sahur. Sahur dia harus sahur. Berbukanya itu pada waktu sahur. Sehingga kondisinya kalau ditanyakan sebatas mana yang tidak membahayakan dirinya. Kalau sudah membahayakan dirinya, ya dia nanti akan lebih, dia maksudnya mungkin nggak mau ngerepotin orang, tapi ternyata dia akan lebih merepotkan orang lain. Karena dia akan sakit, orang yang kerepotan. Jadi orang kalau memang nggak mampu, udah nggak kuat nahan lapar, kemudian dia minta-minta, nggak apa-apa, diperbolehkan sama Nabi SAW. Kalau memang kondisinya seperti itu. Kalau bicara hutang, boleh berhutang. Nabi SAW, beliau masih menahan lapar. Sampai dikatakan kadangkala, ya seharian itu nggak ada yang dimakan sama Nabi SAW. Dan masih bisa menahan. Tapi di kondisi lain, beliau kesian sama keluarganya. Akhirnya beliau berhutang. Atau beliau akhirnya menggadaikan baju besinya untuk makanan mereka. Jadi mungkin relatif sebenarnya kembali kepada kondisi setiap rumah. Tapi yang penting jangan sampai membahayakan dirimu. Kalau memang sudah membahayakan dirimu, di situ engkau boleh meminta-minta. Atau engkau berhutang untuk sesuatu yang memang dibutuhkan ya. Bukan untuk bersenang-senang, tapi sekedar memenuhi kebutuhan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik Ustaz. Di sisa waktu ini mungkin masih bisa 4 pertanyaan ya Ustaz ya. Siap, barakallahu fiik. Ya Ustaz, Ana bacakan pertanyaan dari saudara kita dari Fulana di Norwegia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Saya ada pertanyaan tentang memilih waktu salat. Terkait dengan Ramadan yang akan tiba, semoga kita disampaikan kepada bulan ini. Tinggal di Norwegia, amin. Tinggal di Norwegia dari bulan Juli. Kami tadinya mengikuti waktu salat dari aplikasi Muslim Pro. Ternyata di sini teman-teman pakai aplikasi lokal Aibon. Alasannya aplikasi Aibon menggunakan waktu yang ditetapkan ulama lokal Norway. Aibon ini sendiri untuk kota kami ada 2 lembaga yang bisa kita pilih dengan waktu yang bisa berbeda 30 menit sampai 1 jam. Masya Allah. Asar di masjid A bisa beda 30 menit sampai 1 jam dengan masjid B. Contohnya di kota yang sama. Dan ternyata kami baru tahu juga tiap masjid adalah independen dalam waktu sholatnya. Karena ada lembaga masing-masing itu. Tidak ada semacam MUI nasional yang mengatur. Negara memberikan dana untuk tiap masjid dan silahkan mengelola sendiri, jatuhnya jadi seperti masjid Turki, masjid Pakistan, Somalia seperti itu. Saya jadinya yang ikut satu aplikasi yang mayoritas teman-teman ikuti. Nah baru-baru ini masjid yang biasa kami pakai mengupdate jadwal sholatnya. Dan untuk bulan Ramadan itu kami subuhnya sangat berbeda dari 3 masjid yang lain.
yang ada subuh jam 1.30-an, matahari terbit jam 6.27. Masjid lain waktu subuhnya sekitar jam 5-an, selisih menit cek Muslim Pro subuhnya 3.30-an. Masjid juga selisih menit, asar selisih hampir 1 jam. Pertanyaan saya, bolehkah kami berpindah waktu ke masjid lain ini? Menjadi salah satu berdosakah karena memilih waktu yang paling ringan ini, Ustadz? Kalau tanya ke teman-teman muslim di sini, memang di sini ya tiap-tiap masjid lembaga Islamnya punya interpretasi masing-masing soal waktu. Allahu a'lam. Demikian, Ustadz. Masya Allah jemaah. Ya. Jadi berkaitan dengan waktu sholat ini sebenarnya kan sudah ditetapkan sama Nabi alaihi salatu wassalam. Waktu subuh ketika fajar shadiq terbit. Berkaitan dengan definisi fajar shadiq ini mungkin di beberapa daerah berbeda jemaah. Sehingga yang terakhir ini kalau nggak salah di Indonesia Muhammadiyah itu sudah merevisi jadwal sholat subuh mereka. Kira-kira mundur 8 menit. Karena mereka mengikuti derajatnya berbeda yang mereka ikuti. Kalau nggak salah 18 derajat kayak gitu ya. Kembali kalau ditanyakan tadi, mana yang harus diikutin? Sebenarnya ana lihat yang diikutin itu yang lokal. Yang lokal. Kemudian kalau bicara yang lokal Ustaz, sendiri-sendiri kadang-kala terjadi perbedaan di antara mereka, Ustaz. Sehingga kita bingung kalau Ramadan ini maunya kita kan memilih yang lebih cepat gitu ya, puasanya lebih pendek. Apakah diperbolehkan seperti itu? Tinggal bertanyalah kepada alim ulama yang ada di sana. Kalau niatnya memilih yang paling bukan paling lambat ya. Azan subuhnya itu paling lambat agar puasa kita lebih pendek, maka nggak boleh kalau itu tujuannya. Ketika terjadi khilaf sekarang, hukum asalnya fajar itu belum terbit, hukum asalnya. Ketika kita lihat ada dua pendapat yang kita nggak ngerti mana sebenarnya yang lebih benar. Ketika kita nggak paham, maka ambil yang lebih selamat. Ambil yang lebih selamat. Karena sejatinya kita sahur umpamanya kalau subuhnya jam 5, kita sahur jam 4, kemudian kita makan jam 4, lalu kita nggak makan lagi, kita sudah terhitung sahur. Memang ada anjuran mengakhirkan sahur. Semoga itu sudah termasuk mengakhirkan sahur kita. Jadi kita lebih selamat sekarang. Cuma tinggal bicara masalah sholatnya Pak Ustaz. Takut kita sholat sebelum fajar terbit. Kan bisa jadi yang mengatakan umpamanya azannya tadi jam 5, anggap jam 5. Satu mengatakan jam 5 15 menit, yang satu jam 5. Kita sahurnya ikut sampai jam 5. Jam 5 kita berhenti makan sudah. Tapi sholatnya ikut yang lebih akhir. Karena lebih pasti lagi fajarnya sudah terbit. Kalau yang sebelumnya itu lebih pasti buat kita ini masih malam, belum terbit fajarnya jelas. Karena ada yang mengatakan jam 5 sama jam 5.15. Berarti Ana milih yang jam 5. Ana berhenti sahur jam 5 udah alhamdulillah lebih selamat buat Ana. Karena Ana nggak ngerti mana sebenarnya yang benar di antara dua jadwal tersebut. Karena ketidakmengertian itu milih yang lebih awal. Tapi untuk sholatnya maka milih yang lebih akhir. Karena sudah dipastikan kalau jam 5.15 ya pasti fajar terbit sudah. Karena khilafnya cuma 2 antara jam 5 sama jam 5.15 gitu loh. Yang jelas itu kalau ikut pendapat pertama ya sudah terbit, ikut pendapat kedua ya juga terbit sudah. Nggak ada khilaf ketika kita sholatnya jam 5.15 menit. Insya Allah itu lebih selamat buat kita. Mungkin seperti itu yang bisa dilakukan ya. Berkaitan dengan ketika terjadi khilaf dan kita nggak tahu mau ikut yang mana. Kalau bicara waktu asar, sama juga. Usahakan kita, ini berkaitan dengan sholat duhurnya. Kalau ada satu mengatakan sholat asar itu jam 3. Yang satu mengatakan jam 4. Kan 1 jam jaraknya. Maka untuk yang sholat duhur, usahakan sholat duhurnya sebelum jam 3.
Jangan sampai melewati jam 3. Walaupun ada yang mengatakan jam 4. Untuk sholat asarnya usahakan setelah jam 4. Karena sudah pasti itu masuk waktu asar gitu loh. Tapi kalau kita sholatnya setengah 4, menurut yang jam 4 nggak sah sholat kita. Karena itu masih waktu zuhur. Semoga bisa difahami ya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jadi kita lebih berhati-hati memilih yang lebih pasti buat kitanya. Pada waktu sahur kita memilih yang lebih pasti, yang lebih selamat buat kita. Tapi pada waktu sholat subuh kita memilih yang lebih pasti untuk terbitnya fajar. Hadza wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik Ustaz. Selanjutnya mungkin dari jamaah Zoom sudah ada yang angkat tangan dari Ukti Farida Elsa Fitri. Tafadholi Ukti Farida Elsa Fitri. Ukti Farida Elsa Fitri. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Naam, tafadhali. Nah, Ustadz, saya bertanya, di mana saya ini punya hutang riba, masih punya hutang riba, dan Siap. alhamdulillah bersyukur di mana saya itu dikasih petunjuk sama Allah sampai di titik di mana saya ikut organisasi tanpa riba. Dan apa namanya? Dan di dalam organisasi itu dikasih mindset bahwa jangan sampai berhutang lagi, jangan sampai apa namanya, dan dikasih strategi di mana saya bisa menyelesaikan hutang riba itu untuk membayar pokoknya saja seperti itu, dan ini masih dalam proses. Nah. Tetapi iman saya ini kan naik turun ya Ustadz. Kadang dapat apa namanya di telepon itu udah ditelepon dari pihak bank itu udah deg-degan segala macam. Nah, sampai kemarin itu adik saya ini punya kantor sendiri usaha, dan saya ditawari untuk udah utang aja di kantor saya gitu, di kantor adik saya kan dengan tanpa riba seperti itu. Nah, ini saya bingung apakah saya terima atau tidak, karena ada ilmu yang saya dapat di organisasi, jangan hutang lagi deh pokoknya berserah diri sama Allah seperti itu. Nah, tapi ini katanya adik saya minimal kakak bisa mengurangi hutang ribanya dulu, dan apa namanya supaya ketakutan seperti ini bisa terselesaikan seperti itu Ustaz. Tapi saya bingung apakah saya terima atau tidak. Terima kasih Ustaz itu. Masya Allah. Jadi utang untuk menutupin utang gitu kan? Iya betul. Tapi minimal utangnya nggak riba gitu yang ini. Tanpa riba seperti itu. Iya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Naam jamaah. Bicara utang, ukhti kita punya utang. Semoga Allah melunasi utang-utang saudara-saudara kita ya. Allahumma qdi anna ad-dain wa aghnina minal faqr. Setiap mau tidur Nabi SAW baca doa. Ya Allah bayari utang kami ya Allah. Dan cukupkan kami dari kefakiran ini. Berikan kami kecukupan sehingga kita nggak jadi orang fakir. Itu doa Nabi SAW sebelum tidur. Doa panjang penghujungnya itu. Beliau juga berdoa Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Ya Allah aku berlindung kepadamu dari dosa dan dari hutang. Artinya hutang itu sesuatu yang memang tidak seharusnya dilakukan oleh muslim. Karena akan menghinakan dirinya, akan menyebabkan ya dia jadi malu. Kalau tadi dikatakan oleh yang bertanya deg-degan dia kalau ada telepon dari pihak bank, ada rasa khawatir, rasa takut ya, karena yang bisa dilakukan bank itu kadang-kala sesuatu yang keterlaluan gitu ya. Rumah disita, anggota keluarganya dikeluarkan, padahal utang dia cuma sebenarnya 50 juta. Tapi karena bunganya bertambah terus sampai senilai rumahnya yang 300 juta. Sampai seperti itu. Maka ini sesuatu yang memang dilarang. Terus bagaimana sekarang? Hutang itu tidak secara total dilarang. Nabi SAW punya utang. Sahabat juga kadang-kala berhutang. Jadi utang itu ketika diperlukan, diperbolehkan. Dengan catatan kita memiliki, kita niatnya baik mau melunasi. Yang kedua tidak pakai riba. Yang ketiga kita punya sesuatu yang bisa untuk melunasi hutang tersebut. Maka kalau tadi nanti ada tawaran untuk melunasi hutang itu ahlan wa sahlan.
Karena sebenarnya anti ini berhutang sekarang. Kondisinya anti berhutang. Kalau dikatakan jangan berhutang lagi, sahih jangan berhutang lagi. Ya udah lunasin hutang ini. Sekarang anti berhutang untuk melunasi hutang ini. Jadi sebenarnya utang anti tetap. Bukan anti nambah hutang. Jadi yang disampaikan di teman-teman itu mungkin jangan nambah hutang. Usahakan ya utang yang inilah yang dilunasin. Kalau sekarang anti berhutang untuk melunasi hutang ini, utang anti tetap tidak bertambah. Jadi insya Allah nggak ada masalah. Secara syariat juga nggak apa-apa. Bahkan mungkin ada yang lebih indah di sana karena anti berlepas dari lembaga riba tersebut. Dan anti berhutang kepada lembaga yang tidak ada bunganya di sana. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ustaz, masih ada 2 pertanyaan lagi. Ana akan bacakan 1 pertanyaan dari akhwati dari jamaah Zoom, Ustaz. Bismillah, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Ustaz, Ana mau bertanya, bagaimana bila suami menghalalkan segala cara dalam mengejar dunia? Padahal saya seorang pegawai, tapi dia mengejar duniawi baik itu harta dan tahta dengan jalan yang salah. Sekarang dia melakukan ahwan kumpul kebo dengan wanita yang punya materi lebih demi mendapatkan materinya. Sudah 1 tahun lebih, Ustadz. Bagaimana dengan pernikahan saya, Ustadz? Saya sabar dan ikhlas, tapi tetap ragu dengan status pernikahan saya, Ustadz. Ahwan suami saya seorang pegawai, bukan saya. Alhamdulillah dia SMP, sekarang masih bersama Ahwan, Ustadz. Alhamdulillah dia sampai sekarang. Saya Ana bacanya. Alhamdulillah dia sampai sekarang masih bertanggung jawab nafkah lahir dan batin. Tapi kami terpisah rumah. Bagaimana dengan status pernikahan saya, Ustadz? Karena suami saya seorang PNS dan selingkuhannya seorang PNS yang sudah bersuami. Halal atau haram pernikahannya, Ustadz? Demikian pertanyaannya. Allah yahfad min kulli syarr. Na'udzubillah. Yang pertama buat istrinya segera gugat cerai. Segera anti gugat cerai. Kalau dikatakan suami anti bertanggung jawab, dia nggak bertanggung jawab. Dia bukan laki baik-baik. Kalau bicara tanggung jawab secara apakah yang diperlukan wanita itu hanya uang, hanya urusan ranjang. Kalau dikatakan dia bertanggung jawab tentang 2 hal itu, tentang urusan nafkah lahir batin. Nah, mana perhatian dia? Dia kumpul kebu berzina dengan istrinya orang. Dan anti ikhlas. Gak boleh ikhlas anti. Anti harus berontak dalam kondisi seperti ini. Ketika melihat kemungkaran terjadi, ada satu dari 3 langkah yang harus kita ambil. Yang pertama kita mengingkari dengan tangan kita. Yang kedua kita mengingkari dengan lisan kita kalau gak mampu dengan tangan. Yang ketiga mengingkari dengan hati kita. Dan konsekuensi mengingkari dengan hati itu berpisah dengan tempat kemaksiatan tersebut. Ketika anti tidak mengingkari dengan apa? Dengan tangan, nggak mampu, dia lebih kuat. Nggak mampu dengan lisan karena akan marah, dia mungkin akan menzalimin sang istri. Yang ketiga anti mengingkari dengan hati, konsekuensinya anti berpisah dengan dia. Baru anti termasuk seorang muslimah. Jangan takut sama urusan rezeki anti. Yang pertama, anti tidak akan hidup berkah dengan suami yang seperti itu. Ketika dia berambisi untuk mencari dunia sampai berzina, dikatakan setahun kumpul kebu. Dan anti ikhlas, sabar, gak boleh. Muslim itu punya harga diri. Ketika melihat kemungkaran gak boleh, apalagi dia ini urusan syariat Allah yang dia langgar, bukan urusan istrinya. Maka nasihat anak kepada anti segera gugat cerai. Afwan, kalau memang engkau, kalau dikatakan tadi mau PNS, mau apa, kadang-kadang PNS kalau ada gugat cerai ribut ya nggak ada masalah. Yang penting Allah ridho sama anti. Kalau seluruh penduduk bumi ini benci sama anti, nggak ada urusan sama mereka. Yang penting Allah ridho sama anti. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti Allah kasih solusi. Wa yarzuq min haitsu la yahtasib. Kalau anti berpikir rizki, bukan suami anti yang kasih rizki. Kalau anti bertakwa, Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadza wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Pertanyaan terakhir dari
jamaah Zoom. Ukti Nalin Rea Jamila. Ukti Nalin tafadholi untuk meng-unmute. Ukti Nalin Rea Jamila. Ukti Nalin. Ana bacakan Ustaz. Tafadhali. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz Syafiq. Maaf Waalaikumsalam. jika pertanyaan di luar temanya. Pertanyaan Ana, saya dari umur 11 tahun masuk Islam. Keluarga Ana tak Islam dan bertahun-tahun Ana semakin mempelajari ilmu dan agama Ana semakin merasa berat kalau lagi berkumpul dengan keluarga. Ana juga selalu coba nasihati mami Ana. Contoh seperti tak omongin orang nanti bersyukur dan bukan hampir setiap hari negatif. Cuman Ana rasa lebih baik mendiam. Sekarang karena usaha Ana percuma dan keluarga Ana tak mau mendengar, mungkin Ustadz ada saran untuk Ana biar Ana bisa dengan lebih baik di hadapan keluarga Ana. Demikian Ustadz, semoga dipahami. Naam, barakallahu fiik. Iya, kita nggak boleh putus asa dalam mendakwain keluarga kita. Ketika lisan ini sudah terus berbuat, mengajak kepada kebaikan, maka hendaklah engkau di malam hari menggunakan lisan itu dan kedua tanganmu untuk memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Doakan mereka. Tunjukkan akhlakmu yang baik. Tunjukkan kepada mereka Islam itu indah. Tunjukkan kepada mereka. Dengan kita menghargai mereka, berbuat baik kepada mereka, kepada keluarga anti yang masih non-muslim. Di malam hari anti berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Sesekali anti ngomong lagi sama mereka tentang hakikat kehidupan dunia ini. Yang jelas di situ ada surga dan neraka. Bagaimana anti mengingatkan mereka bahwasanya Nabi Muhammad ini benar nih. Nabi itu nggak pernah berdusta. Yang dibawa Nabi itu indah. Mungkin mereka nggak dengarkan lagi. Anti bisa beli Quran terjemahan, letakkan di sana. Fadhalah kalau kepingin tahu agama Islam itu bukan dari omongan orang, tapi dari Islam itu sendiri. Ini firman Allah Azza wa Jalla. Mungkin itu yang bisa kita lakukan ya. Sambil terus anti bersabar dan jangan pernah putus asa. Semua usaha anti tidak akan sia-sia. Kenapa? Akan ada yang mencatat kalau anti terus berdakwah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jamaah, udah masuk waktu asar di Jember ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan doa-doa kita, dan mematikan kita di atas agamanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.